إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أيها المسلمون عباد الله. Marilah kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya datang ke masjid, sesungguhnya mendatangi panggilan Allah, sesungguhnya melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara inti yang menyebabkan seorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana banyak sebab-sebab yang menjadikan seorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarda lakum talatan wa yakrahu lakum talatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadap kalian dengan 3 hal dan membenci kepada kalian terhadap 3 hal pula. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridha terhadap kalian jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun pula. Dan Allah ridha terhadap kalian jika kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya dan tidak bercerai-berai. Dan Allah ridha terhadap kalian jika kalian saling berwasiat, saling menasihati orang yang memimpin kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa yakrahu lakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci terhadap kalian 3 perkara pula. Yang pertama qila wa qal, dikatakan begini dan katanya begini. Wa kathratus sual, dan banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. 3 perkara yang diridhai oleh Allah Jalla wa ala, dan 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam hadis ini tidak menunjukkan pembatasan sama sekali, karena di dalam ayat-ayat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa perkara lainnya yang merupakan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah Jalla wa ala adalah cita-cita tertinggi seorang muslim, adalah cita-cita tertinggi seorang mukmin. Oleh sebab itu seorang bersemangat, memiliki semangat untuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridhai, maka yang ia dapatkan hanyalah kebaikan, yang ia dapatkan adalah keberuntungan di dunianya, keberuntungan di akhiratnya, keberuntungan dalam kehidupannya, keberuntungan dalam kematiannya, dan seterusnya dalam berbagai macam kebahagiaan yang seorang hamba akan dapatkan ketika ia telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan perkara apapun, dengan sesuatu apapun. Ternyata ibadatullah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling penting, perkara yang paling utama, perkara yang paling tertinggi, yang bisa menyebabkan seorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling bersemangat untuk menyeru kepada umat ini, bahkan merupakan inti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian mempersyirikatkannya dengan sesuatu apapun juga. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian telah menetapkan untuk kalian agar kalian jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan hal tersebut, kewajiban seorang untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah maksud terciptakannya kita berada di permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Jalla wa ala. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebuah ayat wa tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berkata hablullah, tali agama Allah adalah Al-Qur'an. Beliau mengatakan Al-Quran hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Quran adalah tali agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, wa la tatafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Menunjukkan bahwasanya cara seseorang untuk bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran adalah ketika dia bersatu di atas Al-Quran dan tentunya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang menyeru kepada persatuan, setiap orang yang menyeru kepada kebersamaan, setiap orang yang menyeru kepada agar tidak berpecah belah, namun dia tidak menyeru kepada Al-Quran dan sunnah, bahkan menjauh dari Al-Quran dan sunnah, maka pada hakikatnya mereka lah orang-orang yang menyeru kepada perpecahan, yang dikecam, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat jauh, yang dibenci dalam syariat kita, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu dari orang-orang yang mereka berpecah-pecah di dalam agamanya dan mereka berkelompok-kelompok. Maka setiap orang yang ingin berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sifat-sifat furqah, perpecahan, haruslah melalui satu jalan, yaitu dengan berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang merupakan perkara yang diridhai oleh Allah Jalla wa ala adalah wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, yaitu kalian memberikan nasihat kepada orang yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan terhadap urusan kalian. Mereka lah pemerintah kaum muslimin. Mereka lah pemerintah kaum muslimin. Oleh sebab itulah ketika para ulama menyebutkan makna al-jamaah, yaitu berada di suatu jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, humul jamaah, mereka itu adalah al-jamaah atau Taifatul Mansurah. Salah satu maknanya mereka adalah al-jamaah yang berada di bawah kepemimpinan seorang pimpinan muslim, melakukan ketaatan kepada seorang pimpinan yang muslim. Inilah bagian dari manhaj, metode beragama, bagian dari tariqah, jalan dari jalan-jalan
Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika seorang memberikan nasihat kepada pimpinannya dengan cara yang baik, dan di antara bentuk menasahah memberikan nasihat adalah dalam bentuk mentaati mereka dalam perkara-perkara yang baik. Adapun dalam perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang dibenci. Kata beliau, wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap kalian qila wa qal, katanya demikian. Yaitu ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan at-tahadduts bainan nas, saling bercerita di antara manusia, saling ngobrol, saling bersenda gurau, saling berbincang-bincang dalam perkara yang tidak ada kejelasan padanya. Karena di dalam syariat kita berbicara satu kalimat, bahkan setengah kalimat pun harus dengan tabayyun, dengan kejelasan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, perjelas dulu beritanya. Seorang yang dia menyebarkan berita, menyebarkan qila wa qal, ini dan itu, perkataan ini dan itu ke tengah-tengah manusia tanpa memperjelasnya, akan memunculkan kerusakan yang besar, akan memunculkan kekacauan di tengah-tengah manusia. Inilah yang terjadi ketika seorang mendengar berita yang tidak jelas, yang masih simpang siur, kemudian diperlebar, disebarkan di kalangan manusia, bahkan lebih hebat lagi dia sebarkan melalui media sosial, maka hal tersebut hanya akan menambah kerancuan demi kerancuan. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa kathratus su'al. Terlalu banyak bertanya. Kata para ulama, terlalu banyak bertanya maksudnya fi ma la ya'ni, terhadap perkara yang tidak bermanfaat, tidak ada faedah padanya. Seperti pertanyaan-pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Pertanyaan-pertanyaan ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk memotong sapi betina. Mereka bertanya sapi yang bagaimana, padahal jelas-jelas sapi ya sapi dilaksanakan. Demikian. Ketika seorang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, contohnya, dia mencari-cari apa dulu hikmahnya. Padahal harusnya dilaksanakan saja. Pengetahuan dia tentang hikmah, hikmahnya ini, itu adalah suatu keutamaan tambahan yang diberikan kepadanya. Namun jika seorang tidak mengetahui apa hikmahnya, kewajiban dia adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idha'atul mal, membuang-buang harta. Atau dalam kata lain mubadzir, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melarang, wala tubadzir tabdzira. Dan jangan kalian melakukan pembaziran dengan seenak-enaknya mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, membuang-buang harta, itu adalah kawan-kawan atau saudara-saudara syaitan. Lihatlah bagaimana disebutkan mereka sebagai saudara-saudara syaitan. Ketika seorang menginfakkan hartanya pada perkara yang tidak bermanfaat. Disebutkan di antara bentuk mubadzir, di antara bentuk idaatul mal, membuang-buang harta oleh para ulama, adalah al-infaq alal maksiyah. Adalah dia berinfak, mengeluarkan harta untuk maksiat, walaupun hanya 1 rupiah. Di antara contoh sekarang, banyaknya manusia yang melakukan idaatul mal, penelantaran harta, buang-buang harta pada perkara media sosial. Dia menghabiskan pulsanya, dia menghabiskan datanya,
untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, buka YouTube ini, buka ini, nonton ini dan seterusnya, tidak ada manfaat. Seandainya dia memanfaatkan pada perkara-perkara yang baik, untuk mendengarkan kajian-kajian, untuk mendengarkan ceramah agama, untuk mendengarkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu lurus, berada di atas jalan yang lurus, untuk selalu komitmen kokoh berada di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati pada diri-diri kita, menguatkan hati-hati kita untuk terus-menerus berada di atas ketaatannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة